Oke, pagi ini kita akan memulai sebuah acara yang baru. Ini belum pernah terjadi setahu saya dalam beberapa tahun belakangan ini. Artinya ini pembekalan khusus untuk guru-guru pengabdian baru. Kita sebetulnya sudah berupaya membuat semacam buku pintar, Saudara Iskandar, ya, buku pintar guru pengabdian yang berisi tentang panduan-panduan tertulis menyangkut apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing guru pengabdian di IDIA. Itu penting. Jadi upaya, kalau bahasa Arabnya itu kan disebut dengan tadwin, menuliskan sesuatu yang selama ini dipahami sebagai tradisi non tulis. Jadi guru-guru pengabdian yang dulu itu bukan tidak punya tugas, bukan juga tidak tahu tugas mereka. Cuman persoalannya kita tidak pernah menuliskan itu dalam sebuah tadwin yang khusus dan mengajarkannya langsung, membekalkannya langsung sebelum masa pengabdian. Ini saya kira inisiatif yang luar biasa bagus. Kita bisa melakukan tugas-tugas kita betul-betul ala ilmin wa basiratin, dengan pengetahuan, dasar pengetahuan yang memadai sebelum kita melakukan tugas-tugas kita itu. Nah, saya berterima kasih kepada Ustaz Iskandar dan kawan-kawan. Ini Ustaz Iskandar ini di KM kita yang baru. Jadi nanti antum akan banyak berurusan dengan beliau, dengan Ustaz Iskandar, dengan para naib mudir ma'had, juga dengan dosen-dosen dan pejabat-pejabat struktural di IDIA. Yang teknis-teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Instruktur setelah saya. Saya akan bicara tentang hal-hal yang normatif dan bersifat umum terlebih dahulu. Pertama begini, ada beberapa poin. Yang pertama, saya ingin antum betul-betul meyakini bahwa ini adalah tugas yang mulia. Antum dipilih secara khusus. Kita bermusyawarah panjang, berdebat kadang-kadang untuk menentukan fulan ini cocok di dalam atau di luar. Nanti ketika dia di dalam, dia ditempatkan di posisi mana. Kita lakukan itu musyawarah itu dalam proses yang lumayan panjang, dan alhamdulillah terpilihlah nama-nama antum sebagai guru-guru pengabdian di dalam. Nah, saya ingin antum pertama-tama menyadari kehormatan yang antum sandang sebagai guru-guru pengabdian di dalam itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang kemarin, antum punya tanggung jawab yang besar sekali. Karena dalam sistem pendidikan di pondok kita ini, bagian terpenting dalam unsur pendidikan itu pasti adalah guru, bukan yang lain. Jadi yang lain itu kalau ada kekurangannya itu masih bisa kita tolerir lah. Tapi kalau guru seharusnya dia tampil dalam performa terbaiknya. Mata rantai paling penting dalam proses pendidikan di pondok kita adalah guru. Maka kalau kita akan lakukan pembenahan utama di IDIA ini, kita akan lakukan pembenahan itu pada aspek gurunya. Antum berulang kali mungkin pernah mendengar semboyan yang kita pegang di pondok kita ini, bahwa at-thariqatu ahammu minal maddah. Lanjutannya, wal mudarris ahammu minat thariqah. Jadi sekalipun diajarkan kepada guru-guru ini teknik mengajar yang baik, ini teknik mengajar yang paling menyenangkan, paling menghibur, tetapi pada dasarnya gurunya itu tetap yang lebih penting. Al-mudarris ahammu minat thariqah. Sehebat apapun thariqahnya, sehebat apapun metode yang digunakan, kalau gurunya tidak cemerlang, kalau gurunya tidak baik, maka metode-metode itu hanya akan jadi penghias saja. Dan di atas itu, di atas al-mudarris ahammu minat thariqah itu ada semboyan lain yang kita cantumkan dalam lanjutan semboyan tadi itu, waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Jiwanya mudarris itu, ruhnya mudarris itu yang jauh lebih penting dibandingkan sosok fisik dari guru tersebut.
Jadi antum ingat-ingat semboyan itu. Maka saat ini atau mulai ketika antum dilantik menjadi guru, ditempatkan di dalam, antum harus sadar bahwa antum memegang tanggung jawab yang sangat berat, sangat penting dalam proses pendidikan di kampus kita ini. Nah karena itu ada dua hal yang saya minta, dua hal saja, nggak usah banyak-banyak. Ada dua hal yang saya minta untuk antum camkan dalam hati dan antum coba untuk wujudkan dalam kegiatan antum sebagai guru. Yang pertama, saya minta antum betul-betul ikhlas. Itu dasarnya saya kira. Dasar yang berhubungan dengan niat, dengan motivasi. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu secara sederhana adalah menempatkan Allah sebagai orientasi tertinggi. Ya tingkatannya banyak lah, tapi saya kira tingkatan yang saya minta dari antum adalah bagaimana antum betul-betul menjadikan tujuan untuk ibadah itu sebagai tujuan tertinggi. Yang lain-lain boleh lah, tujuan menimba pengalaman iya, tujuan belajar iya, tapi jadikan tujuan untuk mencari ridho Allah, ibadah itu sebagai tujuan paling tinggi antum. Karena itu ikhlas itu bertentangan dengan orientasi duniawi. Orientasi duniawi itu jangan dilihat hanya sebagai urusan fulus saja ya. Itu sebagian saja dari orientasi duniawi, tapi yang lain-lain banyak. Oke, antum jangan berorientasi uang, itu jelas saya kira. Mankana gimana itu? Mankana hammuhu ma yadkhulu batnahu faqimatuhu ma yakhruju minhu. Siapa yang bisa menerjemahkan itu? Ana wa maratan ukhra. Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu faqimatuhu ma yakhruju minhu. Apa artinya itu? Hah? Putri? Ustazah? Itu ungkapan, bukan hadis itu, tapi ungkapan yang dikemukakan oleh para ulama untuk menunjukkan betapa rendahnya orang-orang yang berorientasi sepenuhnya kepada dunia itu. Barang siapa yang perhatian utamanya, perhatian terbesarnya dalam hidup adalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai dia ketika dia berpikiran seperti itu sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut kita? Apa yang keluar dari perut kita? Ya itulah tinja itu. Jadi ini ungkapan untuk menunjukkan betapa menurut para ulama buruk sekali orang-orang yang keinginan utamanya itu adalah memenuhi perutnya saja. Maka nilai dia tidak ada bedanya dengan apa yang keluar dari perutnya itu. Mangkanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu faqimatuhu ma yakhruju minhu. Dan antum, saya dalam soal-soal itu sangat Ghazalian sekali memang, karena beberapa buku yang saya baca menyangkut itu memang dipengaruhi sangat kuat oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali menulis banyak sekali. Saya ingin nanti antum ngaji secara khusus kitab Ihya yang berhubungan dengan wazifatul muallim. Jangan mukhtasarnya, kalau mukhtasarnya antum sudah ngaji itu, tapi bagian yang paling lengkap di Ihya-nya. Nanti saya akan kopikan beberapa lembar yang berkaitan dengan wazifatul muallim, itu tugas seorang guru di kitab Ihya. Antum baca itu, karena Imam Ghazali itu meyakini betul bahwa guru, bahwa muallim atau ulama yang orientasinya orientasi duniawi itu seburuk-buruknya makhluk itu. Ulama usu itu adalah seburuk-buruknya makhluk kata Imam Ghazali. Dan saya ingin antum betul-betul berorientasi ke itu. Tapi sekali lagi, orientasi duniawi itu bukan hanya soal harta, bukan hanya soal uang. Kalau itu saya yakin antum selamatlah dari itu. Masa antum ngebidi dia nyari uang? Kan enggak kan? Insya Allah selamatlah kalau soal itu. Tapi orientasi duniawi bukan hanya itu. Dia bisa kesombongan misalnya, atau popularitas, atau pujian dari orang lain. Misalnya saya ingin gambarkan dalam situasi yang lebih konkret. Misalnya begini. Antum nanti akan berhadapan dengan atasan, akan berhadapan dengan bawahan. Antum nanti akan bertemu dengan saya dalam beberapa kasus misalnya. Bayangkan situasi seperti ini. Suatu hari antum melakukan sesuatu. Kemudian karena sesuatu itu saya anggap salah. Saya marahi antum habis-habisan. Kemudian antum merasa bahwa saya nggak salah ini. Ini Pak Rektor saja yang salah paham misalnya. Gitu.
Nah, kalau antum orientasinya adalah orientasi keikhlasan, maka itu seharusnya tidak merusak perjuangan antum. Antum kemudian ya jangan bukan hanya dengan saya itu, dengan Ustaz Iskandar juga misalnya nanti. Ustaz Iskandar marahi antum habis-habisan, antum merasa tidak salah, kemudian antum bilang bahwa saya sudah berusaha habis-habisan masih dimarahi seperti ini, saya tidur saja. Nah, itu contoh dari bagaimana antum menempatkan sesuatu selain Allah itu sebagai orientasi atau sebagai penilai atau sebagai motif dari kegiatan antum di kampus kita ini. Dan banyak hal lain lagi. Itu bagian yang paling lahiriah saja yang saya sampaikan. Tapi saya minta antum betul-betul ikhlas, sehingga tidak ada satu apapun yang berlangsung di idea kita ini yang bisa mengganggu motivasi antum, motif antum, niat antum, dan kesungguhan antum dalam melakukan kerja-kerja itu. Tidak akan sempurna, seperti yang saya bilang kemarin, tidak akan sempurna kerja-kerja kita di idea ini. Pasti ada banyak kekurangan, pasti ada banyak ketidaksinkronan, dan antum nanti akan punya keistimewaan untuk melihat itu langsung dari jarak yang sangat dekat. Selama ini antum jadi mahasiswa mungkin sedikit banyak tahu tentang beberapa kejanggalan di idea misalnya, tapi nanti ketika antum jadi ustadz ini, antum akan melihat itu secara langsung, akan berhadapan itu secara langsung. Dan saya minta apapun yang terjadi, jangan sampai merusak keikhlasan antum, jangan merusak niat antum, jangan merusak apa yang sudah antum niatkan sejak awal di masa-masa pengabdian ini. Jadi itu yang pertama, saya minta antum ikhlas. Kemudian yang kedua, saya bilang tadi hanya saya minta dua hal. Antum kerjakan tugas-tugas antum itu dengan itqon. Jadi ikhlas pertama, itqon yang kedua. Itqon itu adalah melaksanakan sesuatu dengan tingkat pelaksanaan yang paling baik. Ada hadisnya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu menyukai kalau antum melakukan sebuah pekerjaan, kalau salah seorang di antara antum melakukan sebuah pekerjaan, maka dia lakukan pekerjaan itu dengan itqon. Itqon itu artinya memberikan semua yang kita punya, kemampuan apapun yang kita punya, usaha apapun yang bisa kita lakukan untuk membuat pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang terbaik. Tingkat pengerjaan kita menjadi tingkat pengerjaan yang maksimal. Dan ini berhubungan dengan ruhul jihad, berhubungan dengan militansi. Saya mengamati dari beberapa tahun saya menjadi rektor, bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam jenis guru-guru pengabdian itu. Ada sebagian yang saya lihat bekerja dengan cara yang sangat maksimal, tapi ada sebagian juga yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Nah, saya berharap antum menjadi orang-orang yang betul-betul maksimal itu, maksimal segalanya. Apa yang bisa antum lakukan itu. Apa yang bisa antum pelajari itu hingga tingkat yang paling maksimal. Jangan setengah-setengah lah. Antum merugi sekali kalau setahun mengabdi di IDIA, antum berikan kerja antum yang setengah-setengah itu. Maksimal, total 100%. Nanti kita akan dampingi antum, kita akan lihat terus, kita akan evaluasi, kita akan lakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan, koordinasi, bimbingan, dan sebagainya. Manfaatkan itu untuk betul-betul meningkatkan tugas-tugas antum, kapasitas pengerjaan tugas-tugas antum hingga ke tingkat yang paling maksimal. Pokoknya jangan setengah-setengah lah. Dalam falsafah pondok kita ini kan ilhamnya memang dari Gontor. Dan salah satu yang diingat oleh para almarhumin dari kiai-kiai mereka di Gontor itu adalah soal itqon itu, soal pelaksanaan tugas hingga tingkat yang paling maksimal. Kiai Zarkashi itu, kakeknya Kiai Ahmad Fauzi Tijani, itu seringkali menyatakan bahwa seandainya murid-murid di Gontor itu berkurang hingga tinggal 1 orang, kata beliau, dan saya tidak punya ruang kelas sehingga saya harus mengajar di bawah pohon, saya akan tetap mengajar mereka dengan menggunakan sepatu, dengan menggunakan dasi, dengan menggunakan pakaian semaksimal yang bisa saya lakukan dalam kondisi yang normal. Nah, itu adalah bagian dari itqon. Bagian ketika kita tidak dipengaruhi oleh kondisi yang kita hadapi untuk mengeluarkan kerja kita yang paling maksimal. Nah, antum saya minta untuk juga punya mentalitas seperti itu. Apapun kondisinya, apapun situasinya, antum harus menjadi pribadi yang mengeluarkan kemampuan paling maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas itu.
Itu ada hubungannya dengan ikhlas tentu saja, karena ikhlas itu pasti itqan. Jadi orang yang mukhlis itu mestinya memang mungkin. Kalau ada orang bilang bahwa seikhlasnya itu berarti seadanya dan ala kadarnya, berarti dia gagal memahami mana ikhlas itu. Ya seikhlasnya saja. Itu kan kalau kita dengar itu kan apa yang antum yang ada dalam pikiran antum apa itu? Kalau kita dengar kata-kata ya ana saja kerjanya, ya kerja seikhlasnya saja dah gitu. Itu apa yang ada dalam pikiran antum? Seadanya kan? Nah, itu saya kira adalah pemahaman yang tidak tepat. Orang yang ikhlas pasti itqan, orang yang mukhlis pasti mungkin. Jadi itu yang saya minta, dua hal itu saja. Kemudian berikutnya ada 3 fungsi dari guru di Al-Amin itu. Saya tidak tahu Ki Ahmad apa sempat nyinggung ini kemarin atau tidak. Tapi ada 3 fungsi. Guru di Al-Amin itu ada 3 fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai pendidik atau guru, murabbi atau mudarris. Jadi dia harus mengajar, dia harus mendidik. Yang kedua, dia berfungsi sebagai pembelajar, muta'allim. Jadi guru yang tidak mau belajar, guru yang tidak mau menambah pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti guru yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, dia mudabbir, dia manajer. Nah, trifungsi guru ini harus antum lakukan dengan baik. Antum harus jadi murabbi yang baik. Murabbi itu berarti memberikan teladan, memberikan uswah. Yang biasa tampil ugal-ugalan sebelum ini, nah itu perbaiki mulai sekarang. Guru itu akan dilihat hingga tingkat yang paling kecil dari pribadi, dari perilakunya. Ketika kita bilang tadi misalnya al-mudarris wal mudarris ahammu minat thariqah, guru itu lebih penting dibandingkan dengan cara. Itu adalah personifikasi gurunya itu. Antum ini contoh kecil saja, misalnya antum punya metode mengajar yang baik, tapi ketika mengajar itu antum tampil dengan penampilan yang tidak sempurna. Antum bau karena tidak mandi misalnya, antum kumal pakaiannya, tidak sisiran, antum pakai pakaian yang ya antum tidak akan menjadi personifikasi guru yang ideal dengan cara seperti itu. Jadi antum harus jadi murabbi yang baik, harus jadi pendidik yang baik. Tarbiyah itu, siapa yang ingat definisinya? Tarbiyah itu hiya, semester berapa itu? Tarbiyah itu ya, Fadilah. Nah, ini Fadilah bagian apa? Akademik. Apa tarbiyah Fadilah? Gak ingat? At-ta'thir. At-tarbiyah itu hiya ta'thir bil mu'assiratil hasanah. Jadi tarbiyah itu dalam definisi yang kita ambil di pondok kita ini adalah upaya untuk memberikan pengaruh atau memilihkan pengaruh-pengaruh terbaik bagi anak didik yang membuat mereka siap untuk menghadapi kehidupan mereka sendiri di masa yang akan datang. Jadi memang rekayasa, pendidikan itu rekayasa. Kita merekayasa memilih bagian-bagian terbaik yang bisa kita tampilkan, bisa kita berikan kepada anak didik kita sehingga mereka siap untuk menghadapi kehidupan mereka sendiri. Rabbu auladakum li ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kalian. Dan itu tugas antum nanti. Ini Fadilah dan bagian akademik di Putri siapa? Bagian akademik di Putri? Hah? Belum ya? Oh, belum ketahuan. Anda dapat bocoran dari mana kok yang Putri sudah belum tahu? Yang putra sudah diberitahu memang. Oh. Jadi nanti di bagian akademik jangan sampai ada satupun guru pengabdian yang tidak ngajar. Harus ngajar. Kalau saya mau mengabdi di dia tapi tidak mau ngajar, ya jadi tukang sapu saja kamu. Jangan jadi guru pengabdian. Jadi Fadilah nanti ketika nyusun jadwal pastikan semua kawan-kawanan nanti ngajar. Kalau di dia nggak ada tempat untuk ngajar, semua hisa sudah full, nanti saya akan hubungkan dengan TMI atau MTA. Pokoknya guru-guru kita ini harus ngajar, harus jadi mudarris, harus jadi murabbi. Itu pertama. Jadi yang dibutuhkan sebagai seorang murabbi itu adalah uswah, qudwah dan suhbah. Antum menjadi teladan, antum mendampingi mereka, antum mengayomi anak-anak kita ini, adik-adik antum, sehingga proses pendidikan
bisa dikawal dengan baik dari antum, karena yang akan bertemu dengan mereka 24 jam itu atau sebagian besar dari 24 jam itu kan antum, bukan saya, bukan ustadz ini, antum. Jadi laksanakan tugas itu, termasuk tugas sebagai seorang murabbi itu bukan hanya ketika ngajar. Ini yang saya lihat belum berjalan maksimal di dia, terutama di putra. Misalnya tugas-tugas sebagai wali kelas, itu jalan apa enggak selama ini? Nah, antum nanti kalau itu belum maksimal, maka antum yang akan maksimalkan itu. Tugas sebagai musyrif kamar, jalan apa enggak? Ustadz lah, bukan muallim, ustadz. Jalan enggak selama ini? Hah? Enggak jalan. Berarti antum nanti yang akan bikin itu jalan untuk pertama kalinya. Jadi pokoknya tahun ini bersama Ustadz Iskandar dan kawan-kawan dan mudir mahad, idara mahad, nanti kita akan lakukan pembinaan yang intensif. Tentu saja implikasinya adalah tuntutan yang lebih besar. Tapi berpikiran positif sajalah. Orang itu kalau dituntut semakin besar, dia akan terpacu untuk berkembang semakin cepat. Jadi jangan khawatir dengan tuntutan yang semakin besar itu. Insya Allah, in ahsantum li anfusikum. Kembalinya juga akan kembali kepada antum kebaikan. Yang putri juga selama ini sudah relatif lebih baik, memang tugas-tugas pembinaannya itu lebih baik menurut saya dibandingkan dengan yang putra. Tetapi even the best can be improved, kata orang-orang kan. Bahkan yang paling baik sekalipun masih bisa dikembangkan. Kemudian tugas yang kedua adalah muta'allim. Fungsi yang kedua adalah muta'allim, pembelajar. Kalian harus jadi pembelajar yang baik. Sekarang ini workshop yang kita laksanakan dalam waktu sehari ini singkat memang waktunya, tetapi ini akan menjadi bagian yang paling penting dalam tugas antum sebagai pembelajar. Pembelajar itu bukan hanya dalam urusan akademik. Oke, urusan akademik iya memang. Mungkin nanti antum akan diminta untuk mengajar pelajaran yang selama ini antum tidak betul-betul dalami. Siapa tahu nanti akan ada yang disuruh ngajar mustolah misalnya. Akan ada yang disuruh tohir misalnya, nanti disuruh ngajar balaghah misalnya. Nah, pelajari lagi itu, sehingga antum mengajar sekaligus belajar dengan baik. Tetapi yang kita maksud belajar itu tentu saja bukan hanya dalam urusan akademik. Ketika kita bikin buku pintar itu, buku pintar guru pengabdian, sekretaris itu tugasnya begini misalnya, kemudian bagian akademik itu tugasnya begini, nanti bagian sarana tugasnya begini. Itu juga bagian dari proses pembelajaran. Antum juga akan belajar untuk menangani tugas-tugas antum, baik yang bersifat akademik, baik yang bersifat struktural, baik yang bersifat fungsional, dengan cara yang semakin baik, karena antum belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya soal akademik ya, semuanya. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai manajer, sebagai mudabbir. Jadi fungsi pertama sebagai guru atau murabbi atau pendidik, yang kedua sebagai pembelajar, yang ketiga sebagai manajer. Fungsi sebagai manajer ini penting juga, karena kita sering sampaikan bahwa al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batilu binizamin. Al-haqqu bila nizamin, kebenaran yang tidak diatur, tidak dimanage dengan baik, kadang-kadang atau seringkali dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batilu binizamin. Nah, karena itu kita butuh nizam, kita butuh keteraturan, kita butuh organisasi, kita butuh manajemen. Dan antum akan berfungsi sebagai manajer itu pada tingkat masing-masing. Siapa bagian sarana? Nurjaya? Belum datang Nurjaya. Bagian DKM? Lagi tim? Hah? Junaidi sama siapa? Sama Rahmat? Junaidi sama Rahmat ya, DKM. Nah, itu juga harus. Pokoknya saya minta juga antum, karena manajemen itu berhubungan juga dengan urusan kepemimpinan. Saya minta di antara seangkatan antum ini ada ketuanya. Ada ketua angkatan yang bertugas untuk mengkoordinir kerja-kerja pengabdian antum itu dalam lingkup masing-masing. Sehingga kalau nanti ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan itu berlangsung secara kolektif, saya tinggal panggil ketuanya itu.
ini gimana kawan-kawan anta ini kok gitu kira-kira. Jadi melaksanakan tugas itu dengan tugas manajerial itu dengan baik. Nah, jadi tiga fungsi, ada tiga tugas mestinya. Tiga fungsi tadi itu, murabbi atau mudarris, muta'allim dengan mudabbir. Tapi antum juga punya tiga tugas. Tugas yang pertama tugas akademik, tentu saja ngajar itu tugas akademik. Saya minta nanti ini dipastikan bahwa setiap guru pengabdian ini punya tiga tugas itu sekaligus. Tugas yang pertama tugas akademik, ngajar. Tugas yang kedua tugas fungsional. Tugas fungsional itu tugas melakukan bimbingan di luar kelas. Ya, jadi musyrif hujroh misalnya, jadi wali kelas, itu tugas fungsional. Saya ingin semua punya tugas fungsional mestinya. Yang sekretaris misalnya, dia juga harus jadi wali kelas mestinya, atau jadi musyrif kamar, atau jadi pembina kelompok apa di dia gitu. Itu tugas fungsional berarti. Nah, yang ketiga tugas struktural. Tugas struktural itu tugas antum sebagai ketua DKM, sebagai sekretaris, sebagai di TU misalnya, BAUK dan seterusnya. Jadi itu para ustadz sekalian, intinya yang terakhir ini, jadi tiga fungsi, tiga tugas itu antum jalankan. Kita memang berharap bahwa militansi pengabdian itu, militansi pelaksanaan tugas-tugas sebagai guru pengabdian itu menjadi semakin meningkat. Saya berharap antum jadi guru-guru yang militan, yang betul-betul berjuang hingga tingkat yang maksimal. Itu hubungannya dengan ruhul jihad. Ruhul jihad itu kalau ditilik dari aspek bahasa, itu kan idofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Dan hubungan idofahnya itu adalah idofah bayaniyah. Idofah itu ada banyak, ada idofah milkiyah, ada idofah dzarfiyah. Ini idofah bayaniyah. Idofah bayaniyah itu berarti mudhof ilaihnya itu menjadi bayan bagi mudhofnya. Jadi ruhul jihad itu berarti jihad sebagai ruh. Maka saya berharap bahwa antum punya ruhul jihad itu betul-betul. Jihad itu selalu berhubungan dengan mengerjakan sesuatu hingga tingkat yang maksimal, berhubungan dengan menanggung kesulitan. Ijtihad bil jiddi wal ijtihad misalnya, dengan sungguh-sungguh itu berarti menanggung kesulitan. Ijtihad dalam arti berpikir sungguh-sungguh, mujtahid, itu juga berarti menanggung kesulitan. Semua pasti berhubungan dengan bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan untuk mencapai tingkat pengabdian yang paling maksimal. Dan sekali lagi, ruhul jihad itu hanya bisa kita penuhi secara maksimal kalau orientasi kita adalah orientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah abnaul akhirah, jangan jadi abnaud dunia. Kalau antum jadi abnaud dunia, kalau kita jadi abnaud dunia, maka motivasi kita adalah dunia. Dan dunia itu kita tahu selalu berubah-ubah, tidak pernah permanen, tidak pernah abadi. Kalau yang menjadi motif kita adalah sesuatu yang tidak permanen, sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang tidak pernah stabil, maka kita juga tidak akan pernah stabil menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang abnaud dunia itu bisa memiliki ruhul jihad dalam diri mereka? Nggak akan bisa. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pagi ini. Nanti hal-hal teknis akan dilanjutkan dengan para lain.